Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bertemu di pelajaran nahwu atau qawaid an-nahwu di kelas 7 SMPI Al-I'tisam Karawang. Sekalian, insya Allah antum semua sudah pegang bukunya ya atau pegangannya. Di situ bisa dilihat buku pegangannya ya. Sudah ada semuanya. Dan insya Allah kita akan mempelajari kitab ini sedikit demi sedikit insya Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk bisa memahaminya insya Allah taala. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas atau berkenalan dengan apa dan bagaimana ilmu nahwu. Tujuan mempelajari ilmu nahwu, apa yang akan kita dapatkan kalau kita mempelajari ilmu nahwu, siapa yang menulis kitab ilmu nahwu, kemudian juga kenapa ilmu nahwu ini harus ditulis. Pada pertemuan yang kedua ini kita akan masuk ke dalam al-kalam. Ya, dalam belajar ilmu nahwu mulai dari al-kalam. Sekalian bisa dilihat kalau kalian itu sudah memiliki bukunya, di situ ada halaman yang kelima. Halaman yang kelima ini full Arabic, ya. Itu matannya, ya full Arabic. Ya, sampai beberapa halaman, akan tapi kemudian nanti pada halaman berikutnya antum sekalian bisa membaca keterangannya dalam bahasa Indonesia di halaman yang ke-11. Ya, di halaman yang ke-11, ya. Dan kita akan jelaskan sedikit demi sedikit. Ya, silakan dibuka bukunya kalau sudah ada. Ya. Kemudian juga perhatikan, ya. Baik, di sini saya akan terangkan mulai dari definisi al-kalam atau pengertian dari al-kalam. Al-kalam itu apa? Begitu ya. Dalam bahasa Indonesia, al-kalam bisa diartikan dengan ucapan atau perkataan. Misalnya adalah ungkapan orang Arab mengatakan kalamuka wadihun. Kalamuka wadihun. Artinya ucapanmu jelas, ya. Perkataanmu jelas, ya. Jadi al-kalam di situ dalam bahasa Indonesia bisa diartikan dengan ucapan atau perkataan. Gitu. Baik, berikutnya dalam bahasa Arab, ya, dalam bahasa Arab. Definisi dalam bahasa Arab. Apa sih al-kalam menurut orang Arab, ya. Nah, di sini sudah Ustaz artikan dalam bahasa Indonesia, ya, supaya kita bisa memahami. Orang Arab kalau mengungkapkan kata al-kalam maksudnya apa begitu ya. Jadi al-kalam itu yaitu suatu ungkapan yang dapat menghasilkan faidah atau manfaat, baik berupa lafaz, garis, tulisan, atau isyarat. Lafaz berarti dia diucapkan dengan lisan. Misalnya adalah al-kitabu. Nah, orang Arab tahu arti daripada Alkitab itu apa, begitu. Misalnya juga orang Arab mengatakan ana min Makkah. Ana min Makkah. Nah, mereka tahu bahwa saya dari Makkah, ya, dari Makkah. Nah, itu berarti mereka memahaminya. Itu disebut al-kalam, ya, berupa lafaz atau berupa garis, ya, garis misalnya garis garis bawah di dalam sebuah tulisan, ya, menunjukkan bahwa kata-kata itu penting, ya.
kata-kata itu penting atau kata-kata itu harus diperhatikan sehingga ada garis bawahnya. Nah, itu garis bawah ini disebut kalam, ya, menurut orang Arab disebut kalam. Atau tulisan, ya, tulisan. Ya, misalnya adalah tulisan di papan tulis atau tulisan di buku atau tulisan di kitab atau tulisan di mana saja berupa tulisan. Ya, tulisan apa saja. Misalnya juga ada tulisan di satu papan ditulis di situ no smoking. No smoking. Nah, itu kan tulisan. Nah, tulisan itu disebut kalam. Kenapa? Karena dia memberikan faedah. Orang yang membacanya memahami bahwa di area tersebut tidak boleh merokok. Nah, itu no smoking. Itu tulisan atau berupa isyarat. Nah, lihat anak-anak sekalian, kalau kita mendengar berita atau menonton berita atau acara di televisi, kemudian ada orang yang kecil di situ gambarnya, kemudian ada gerak-geraknya, gerakan tangannya, begitu ke kanan, ke kiri, atau seperti apa gerakannya. Nah, itu disebut kalam. Kenapa? Karena dia memberikan faedah, manfaat bagi siapa? Bagi orang yang misalnya tunarungu. Dia tidak mendengar, tapi dengan isyarat-isyarat itu dia bisa memahami apa yang diucapkan, apa yang disampaikan oleh misalnya membawa acara begitu, atau orang yang berbicara di televisi tersebut. Nah, ini disebut dengan kalam secara umum menurut ahli bahasa Arab, ya, bukan secara khusus, ya. Sedangkan kalam menurut istilah ahli nahu. Nah, ini berbeda, ya. Sekarang menurut istilah ahli nahu atau apa yang diungkapkan di dalam ilmu nahu. Apa ini maksud dengan al-kalam? Ya. Nah, di sini kita cuplikan apa yang terdapat di dalam kitab, ya, kitab antum di situ tentang al-kalam, ya, yang ditulis oleh Al-Imam As-Sanhaji atau Ibnu Ajurrum, ya, atau Ibnu Ajurrum, ya. Al-kalamu huwa al-lafdhul murakkabul mufidu bil wad'i. Al-kalamu huwa al-lafdhul murakkabu al-mufidu bil wad'i. Ya. Al-kalam adalah lafad, ya. Al-murakkab yang tersusun. Al-mufid yang memberikan faidah. Bil wad'i dengan menggunakan bahasa Arab. Bil wad'i itu adalah dengan menggunakan bahasa Arab atau apa yang ditetapkan oleh orang Arab. Satu kata, ungkapan yang ditetapkan oleh orang Arab. Ya, maksudnya begitu. Jadi kalau misalkan diungkapkan oleh orang Indonesia seperti kita, bahasa Indonesia bukan disebut kalam menurut ahli nahu. Kalau menurut ahli bahasa, kalam, ya. Atau menggunakan bahasa Inggris, itu bukan kalam menurut ahli nahu karena menggunakan bahasa Inggris, begitu. Ini definisi daripada al-kalam, ya. Atau menggunakan bahasa Jepang atau bahasa yang lainnya, nah itu tidak disebut al-kalam. Baik, insya Allah nanti ke depan kita akan membahas satu persatu. Di sini al-kalam ada 4 unsur. Pertama adalah al-lafdu, yang kedua adalah al-murakkabu, yang ketiga adalah al-mufidu, yang keempat adalah bil wad'i. Tayyib. Anak-anak sekalian, Ustadz harapkan ungkapan ini harus hafal. Harus hafal. Nanti anak-anak sekalian bisa menstorkan hafalannya melalui VN, voice note di Japri, ya, ke Ustadz, ya, di WA, ya. Ya, masing-masing. Misalkan fulan dia storan al-kalamu huwal lafdul murakkabul mufidu bil wad'i. Dihafalkan, ya. Ketika store itu sudah hafal, tidak melihat. Ya. Ustaz ulangi. Al-kalamu huwal lafdul murakkabul mufidu bil wad'i. Sekali lagi Ustaz ulangi. Al-kalamu huwal lafdul murakkabul mufidu bil wad'i. Nah, jelas, ya anak-anak sekalian? Ustaz tunggu setoran kalian, ya, melalui WA, ya, Japri ke Ustaz, ya. Alhamdulillahirabbil alamin.
Itu untuk pertemuan kita kali ini. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Kita akan bahas satu persatu apa yang disebut dengan al-lafdhu, apa yang disebut dengan al-murakkabu, apa yang disebut dengan al-mufidu, dan bil wad'i insyaallahu ta'ala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum jami'an. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.